Bab 82. Diunggah oleh Baca Suara. ELIJAH Knight's Point of View. Pada saat para perwira DC dan Dewan Mahasiswa keluar dari pertemuan dengan para profesor, semuanya sudah larut malam. Saya mengambil kesempatan itu untuk memberitahu mereka semua apa yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya, bahwa Arthur hidup dan aman. Ya, aku tahu itu. Aku tahu dia akan selamat. Claire telah merosot di kursinya ketika dia menutupi wajahnya dengan lengannya, mungkin untuk menyembunyikan air mata yang mengalir di pipinya. Curtis menghela nafas lega ketika dia bersandar di dinding, tetapi reaksi Putri Katin yang membuatku lengah. Untuk sekali ini, aku bisa melihat wajahnya tampak cerah ketika dia mengamatiku untuk memastikan aku tidak berbohong. Aku hampir bisa melihat mata coklatnya berbinar-binar ketika mereka muncul dan sebuah smikle langka terbentuk. Terima kasih Tuhan, gumamnya berulang-ulang setelah aku menegaskan kembali informasi itu dengan anggukan canggung. Seperti yang diharapkan dari saingan, mengendusku. Peri yang terus bersikeras bahwa dia adalah saingan Arthur memiliki ekspresi anggapan di wajahnya seolah-olah dia adalah yang menyelamatkan Arthur atau sesuatu, tetapi lendir dari hidungnya mengkhianatinya. Ekspresi. Aku tahu Tueb itu tidak akan mati hanya karena jatuh, beruang bersandar di kursinya mengejek. Theodore mencoba memainkannya dengan santai tetapi seringai yang dia coba tahan mengatakan kepada semua orang bahwa dia cukup senang. Kai, kupikir itu namanya, menanggapinya dengan acuh tak acuh dengan senyuman yang terlihat sangat dangkal. Sepertinya aku akan mendapatkan duel saya setelah semua. Cebol buff, terlalu jelek untuk dianggap apapun kecuali kurcaci, menarik, mengangguk sebagai antisipasi, lengannya bersilang untuk memamerkan urat-uratnya yang menggembung. Aku mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan lagi. Iklan. Jelas sekali bahwa mereka semua merasa lega, mereka tidak keberatan bahwa dia tidak akan kembali untuk membantu situasi yang ada sedikit lebih lama. Justru sebaliknya, rasanya mereka ingin seluruh kegagalan ini diatasi sebelum Arthur dan Tessia kembali. Ini aneh karena, lebih daripada para profesor di sini, saya merasa seperti Arthur akan dapat melakukan sesuatu tentang kekacauan ini jika direktur kami tidak kembali ke masa lalu. Saya telah memberitahu petugas komite disiplin tentang Arthur setelah situs Tree Union Building terkendali. Untungnya tidak ada yang meninggal dan hanya beberapa siswa yang terluka ringan. Seorang emitor dibawa dari persekutuan adventurer menyembuhkan mereka dan mereka dibawa ke bangsal perawatan di mana, sebelum orang tua mereka datang, mereka telah memberikan pertanggungjawaban mereka atas apa yang terjadi di dalam. Suasana di dalam akademi semakin memburuk karena ada perbedaan yang jelas di antara para siswa sekarang. Elf dan kurcaci yang baru diterima sangat marah, menggeneralisasi bahwa semua manusia adalah makhluk rasis, sedangkan siswa manusia yang sombong tidak berniat mengambil tanggung jawab atas tindakan orang lain. Beberapa siswa manusia yang merasa tidak enak atas apa yang terjadi akhirnya dikucilkan oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya, mereka hanya mengambil sikap netral, terlalu takut untuk mengatakan apapun karena pada titik ini, situasinya terlalu fluktuatif, semua orang berusaha mencari orang lain untuk disalahkan. Sungguh aneh bagaimana orang bertindak lebih sembrono ketika mereka bersatu, seolah mereka mendapat kekuatan satu sama lain. Kedua belah pihak menjadi lebih vokal setelah bangunan itu padam dan hampir berubah menjadi fisik sampai para profesor menyuruh mereka semua bubar. Gelisah di seluruh acara ini, saya akhirnya berhenti di ruang pelatihan yang telah diizinkan oleh Arthur untuk saya aksesi. Saya biasanya tidak menggunakannya, tetapi karena Arthur dan Tessia tidak ada di sini, saya memutuskan tidak apa-apa. Penjaga itu memandangiku lucu tetapi wanita meja depan bernama Klu cukup ramah untuk mengantarku secara pribadi ke dalam ruangan. Aku menghela nafas dalam-dalam saat aku merasakan inti manaku bergetar dengan kegembiraan untuk lepas. Tidak seperti Arthur, saya telah belajar banyak sejak saya datang ke akademi ini, banyak aspek praktis yang dapat diterapkan pada sihirku tampaknya bekerja secara berbeda untukku dibandingkan dengan yang lain. Satu hal yang saya perhatikan adalah meditasi tidak banyak membantu saya. Inti mana saya berkembang dan diperkuat dengan kecepatannya sendiri dan setiap upaya sadar untuk menyaring lebih banyak mana dari atmosfer sepertinya tidak membantu. Bahkan tanpa upaya nyata, saya menembus ke tahap oranye terang tetapi setelah mencapai tahap ini, saya sepertinya tidak bisa mendapatkan keuntungan. Aku mengepalkan tanganku dan kemudian melepaskan, mengulangi gerakan ini seolah-olah tanganku bukan milikku. Earthen Spear. Aku merasakan mana yang berada dalam diriku saat aktivasi mantra dan segera lonjakan batu melonjak dari tanah beberapa meter di depanku. Earthen Spear. Aku lemparkan, kali ini dengan mana-mana yang ditambahkan ke dalam mantra. Dua tombak tebal bumi melonjak dengan sudut di depanku. Sejujurnya, bahkan casting dengan nama mantra itu tidak perlu bagiku. Itu hanya menjadi kebiasaan bagi saya sehingga saya bisa menjaga visi yang kuat tentang apa yang ingin saya bangkitkan, tetapi jika saya berlatih lebih banyak, mungkin saya bahkan bisa langsung melemparkan beberapa aliran mantra sekaligus. Stone Barrage. Kali ini, tanah di bawahku hancur ketika bongkahan bumi mulai melayang. Setelah beberapa saat konsentrasi, saya menghendaki batu untuk menembak maju. Hanya 4 dari 10 batu yang saya tembak benar-benar menabrak pohon yang saya anggap sebagai target, membuat saya sedikit kecewa. Jika saya tidak bisa bermeditasi untuk memperkuat inti mana saya seperti orang lain, saya mungkin akan lebih baik dalam mengendalikan mantra yang ada.
Saya belajar di kelas mana utilization saya apa afinitas terhadap elemen tertentu persis artinya. Untuk seorang mage dengan afinitas yang sangat kecil untuk menembak, itu pada dasarnya berarti bahwa mage harus jauh lebih tepat dalam menyihir mantra, yang juga berarti bahwa mantra vokal mantra perlu lebih lama. Setiap ayat dari mantra yang kami nyanyikan membentuk jenis fenomena yang kami inginkan terjadi. Untuk mantra peluru batu, seorang penyihir dengan sedikit afinitas perlu memiliki satu ayat untuk setiap langkah yang diambilnya, mulai dari bentuk batu, kerapatan, dari mana batu itu akan dibuat. Jika Anda menambahkan dalam putaran ke peluru Anda akan perlu memiliki ayat untuk itu juga. Tidak melupakan lintasan awal mantra baik, atau jika Anda ingin peluru batu menguat sehingga akan menembus target. Semua faktor mantra ini dapat dengan mudah dibayangkan oleh mage yang memiliki afinitas tinggi terhadap elemen tersebut. Penyihir terjebak dengan elemen yang mereka memiliki afinitas tertinggi sehingga mereka dapat memanfaatkan mana dan kapasitas mental mereka. Bagi saya, bumi di bawah saya terasa seperti perpanjangan dari tubuh saya, mungkin itu karena aku tumbuh dengan para kurcaci tetapi aku selalu memiliki pikiran yang mengganggu di benakku bahwa bahkan di antara mereka aku tidak normal. Maksud saya tidak normal dalam cara yang jenius seperti Arthur, tetapi dengan cara yang aneh. Yah, kurasa Arthur agak aneh dengan caranya sendiri. Itu adalah kereta pikiran yang aneh. Fakta-fakta tentang tubuh saya atau disposisi saya bukanlah hal yang sangat rahasia, tetapi saya juga tidak secara eksplisit memberitahu siapapun. Saya mempertimbangkan untuk memberitahu Arthur tentang perbedaan dalam tubuh saya, tetapi saya selalu melewatkan waktu dan sepertinya tidak cukup mendesak untuk menariknya ke samping dan memberitahunya. Itu bagus karena saya merasa mungkin saja, suatu hari nanti saya bisa mengejar Arthur jika saya berlatih cukup keras. Ya, saya tahu dia adalah penyihir unsur kuadra kuning solid dengan keinginan naga dan dia entah bagaimana memiliki keterampilan yang luar biasa dalam pertempuran jarak dekat tapi hey, seorang pria bisa bermimpi, kan? Aku menyihir lebih banyak mantra, setengah untuk berlatih, setengah untuk menghilangkan frustrasi yang terpendam. Saya ingin mengejar Arthur, bukan karena saya ingin menjadi lebih baik darinya, tetapi karena saya ingin membantunya. Saya merasa seperti dia selalu memiliki pertempuran sendiri yang dihadapinya. Sebagai sahabatnya, saya ingin mendapatkan punggungnya, baik melalui masa-masa indah, atau melalui perang. Saya tidak tahu hal-hal seperti apa yang dia alami, tetapi jika saya akan bersamanya, saya harus menjadi lebih kuat. Point of view Arthur Leywin. Saya ingin kembali, tetapi sudah terlambat, saya sudah berada di dalam portal. Perjalanan melalui transportasi tidak pernah berlangsung lebih lama dari beberapa saat pusing yang tidak menyenangkan tapi kali ini, rasanya lebih lama. Tidak, itu lebih lama. Sylvie, yang menempel di kepalaku seperti lem mulai gemetar. Rasanya salah, Papa, Sylvie mentransmisikan, pikiran batinnya dilacak dengan khawatir. Perjalanan melalui gerbang transportasi seolah-olah Anda maju cepat ke tujuan Anda. Anda berdiri di atas platform sebagai warna buram berlomba dengan latar belakang yang semakin terang sampai Anda menghilang ke dalam cahaya, keluar dari ujung lainnya. Itu adalah sensasi yang aneh yang sepertinya tidak bisa saya uraikan dengan kata-kata, tetapi kali ini berbeda. Ruang di sekitar kami berubah menjadi warna-warna buram seperti biasanya tetapi alih-alih menjadi lebih terang, warna di sekitar kami mengering dan berubah menjadi lebih redup dan redup, hingga gelap gulita. Papa, aku takut. Sylvie yang gemetaran di kepalaku adalah satu-satunya cara aku tahu bahwa ikatanku masih ada. Ini adalah pertama kalinya Sylvie mengatakan padaku bahwa dia takut. Ada saat-saat dia berjaga-jaga, atau waspada, tetapi dia tidak pernah merasa takut. Sensasi bepergian melalui gerbang yang biasanya membuatku mual juga berhenti, jadi aku menambahkan bola api di atas telapak tanganku dengan kencang. Apa-apaan, itu aneh. Bola api yang seharusnya memberi saya setidaknya semacam visi tidak melakukan apa-apa. Hampir seperti mencoba mewarnai bola merah di selembar kertas hitam, itu tidak berpengaruh pada kegelapan pekat. Perasaan gelisah menjulang di atasku. Aku jatuh berlutut dan langsung menambah tubuhku dengan mana. Aku takut. Monster apa yang ada di sini yang memiliki niat jahat yang cukup tebal untuk membuatku jatuh berlutut. Aku tidak bisa berhenti menggigil dan mana dalam tubuhku membuyarkan, menolak untuk mendengarkanku dari kurangnya kontrol mental yang aku miliki atas diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa seperti anak kecil, anak yang benar-benar tak berdaya di depan tukang hantu. Siapa di sana? Saya mencoba yang terbaik untuk mengaum tetapi suara gemetar saya mengkhianati saya. Saat itu, sepasang mata muncul entah dari mana. Saya tahu persis milik siapa sepasang mata ini. Saya yakin akan hal itu, namun, itu tidak menghibur saya atau membantu saya mengetahui sama sekali. Sepasang mata putih bercahaya berbintik-bintik bintang, yang memikatku saat pertama kali aku melihatnya, semakin dekat. Suara berwibawa yang tanpa emosi menembus diriku, seolah dia berbicara langsung ke telingaku. Akhirnya, kami sekarang memiliki sedikit privasi untuk berkomunikasi secara damai.